warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bojong 1, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Muhammad Sukron Ma'mun SPD, guru kelas 6 SD Negeri Bojong 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Kalau begitu saya mohon waktunya sebentar ya untuk melakukan observasi ya Pak. Ya. Setelah itu nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Bapak. Dan sebelum saya melakukan supervisi di kelas, adapun untuk tujuan dilakukannya praobservasi ini atau supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan praobservasi sebagai persiapan awal dan Bapak melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid-murid Bapak. Begitu ya Pak ya? Ya. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tema dan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Ya. Jadi untuk temanya yaitu selamatkanlah makhluk hidup, hewan sahabatku. Kemudian ada beberapa tujuan, ada sekitar ada 6 tujuan, yaitu saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan benar. Kemudian yang keempat yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Ya, itu tujuannya. Ya, terima kasih. Baik Pak, jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, yang pertama, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri dan secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangan biakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca tentang teks ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara
terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Iya. Gitu ya Pak ya. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Nah, untuk area pengembangannya yaitu di sini kaitannya dengan ide pokok pada teks eksplanasi, kemudian tentang perkembangbiakan hewan serta karakteristik negara ASEAN khususnya kaitannya dengan sosial budaya. Ya, baik. Area pengembangannya yang ingin dicapai yang tadi Bapak sampaikan adalah yang pertama, siswa dapat menemukan ide pokok eksplanasi, yang kedua perkembangbiakan hewan, serta yang ketiga karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya. Itu ya Pak ya. Dan saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun untuk metode pembelajarannya. Ya. Oke, untuk pribadi saya untuk pendekatannya menggunakan scientific STEM. Kemudian untuk modelnya menggunakan problem based learning serta metodenya pengamatan, tanya jawab, ada diskusi kelompok serta penugasan. Ya, baik. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas dengan cara tadi ya, untuk pendekatan secara scientific STEM ya Pak Iya. ya. Terus untuk strateginya yaitu PBL Ya, ya. betul. Dan untuk metodenya yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir penugasan. Oke, nah bagaimana dengan media pembelajaran? Nah, untuk media pembelajarannya di sini kita akan bahas tentang media belajar serta alat dan bahan. Kita klasifikasikan dua golongan. Pertama, untuk media belajarnya kita menggunakan gambar. Gambar bisa gambar ikan, sapi, ataupun ayam, paus, dan sebagainya. Untuk teks tentunya kita menggunakan teks slide PowerPoint, yaitu ada kegiatan ekonomi dan sebagainya. Selanjutnya kita juga menggunakan video teks laporan serta video tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Itu media belajarnya. Kemudian di sini ada alat dan bahannya, Ibu. Jadi untuk alatnya sendiri saya menggunakan laptop serta proyektor serta mungkin ada pengeras suara. Kemudian untuk bahannya saya menggunakan KPD. Baik, sudah komplit ya Pak ya tadi untuk media pembelajarannya menggunakan video, gambar-gambar ya, teks slide PowerPoint. Dan untuk alat dan bahannya menggunakan laptop ya, terus proyektor dan KPD. Sudah bagus ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut kapan Pak? Insya Allah kita bisa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 11 Januari 2024. Nanti besok ya Pak ya? Ya. Insya Allah baik, nanti di hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 besok berarti ya Pak ya. Saya akan datang ke kelas Bapak ya. Saya akan supervisi dan saya akan melihat serta mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan ya, kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya hasil percakapan kali ini yaitu tentunya dengan adanya sebuah wawancara kita akan tahu langkah-langkah ke depan yang akan kita hadapi dalam pembelajaran. Tentunya persiapannya harus dilengkapi terlebih dahulu, LKPD-nya, slide PowerPoint-nya. Kemudian dari percakapan observasi ini tentunya
dapat menambah ilmu pengetahuan juga. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Baik, kita akan bertemu besok hari Kamis di observasi. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita dulu, yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ya, kelas ini. Ya, silakan. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil. Bisa. Rehan. Salam. Yakin ku teguh hati ini. Graf itu kan ada yang di awal kalimat, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Kalau yang di awal kalimat namanya apa ya? Iya betul, namanya paragraf Produktif. Kemudian Cila, kalau paragrafnya kalimat utamanya ada di tengah, itu namanya apa ya? Paragraf interaksi. Nah, sama kalau paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir, namanya apa ya? Namanya induktif. Ya, masih ingat ya? Oke. Sekarang kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Yang mana dalam pembelajaran kali ini ya ada beberapa tujuannya. Yang pertama, nanti setelah kalian mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara berkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara biakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Kanan, siap ya? Pertanyaannya yaitu sebutkan hewan yang cara berkembangbiakannya beranak. Sapi, ya. Kucing, gajah, ya. Kelinci, kambing. Hah? Low battery. Please charge. Ya. Oke, udah sisa waktunya, silakan duduk kembali. Bibi Pak, jadi yang melahirkan, ya. Sapi untuk dimakan. Iya, dagingnya untuk dimakan. Oke, ya.
Ya, kotoran sapi bisa dijadikan sebagai pupuk. Betul sekali. Coba yang lainnya lagi. Kok kamu lawar? Dapat dijadikan sebagai pupuk. Iya, betul. Berjumpa kembali dengan saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bojong 1 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan masih ditemani oleh Bapak Supron Makmun, guru kelas 6 SD Negeri Bojong 1 yang kemarin telah saya observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supron, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas menengah ya dalam proses pembelajaran dan telah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah diobservasi? Tentunya dalam kegiatan belajar mengajar yang biasanya itu guru itu sendiri, artinya di kelas, akan tapi untuk kali ini ada guru lain yang akan menilai dan memperhatikan. Tentunya pertama agak sedikit kurang nyaman, tapi ketika sudah berlanjut persepsi sebagainya sudah menyesuaikan diri langsung lancar. Berarti sudah berjalan lancar ya Pak ya. Baik, setelah itu coba Bapak ceritakan area perkembangan yang Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang akan Bapak lakukan di kelas selanjutnya. Ya, dalam kegiatan belajar mengajar tersebut yang kemarin, yang tadi area yang saya tekankan yaitu terutama pada hal ide pokok, bagaimana siswa dapat menemukan ide pokok dalam konteks siswa mendengarkan, tidak konteks dalam teks, tapi mendengarkan, siswa dapat menemukan ide pokoknya. Kemudian siswa itu di sini saya menggunakan kognitif yang lebih tinggi, yaitu siswa itu dapat mengklasifikasi perkembangan biakan hewan, ovipar, vivipar, kemudian ovovivipar, serta kemudian yang saya kemarin lagi itu bagaimana siswa dapat berpikir secara kritis, secara global terhadap pengaruh perkembangan budaya, ekonomi kaitannya dengan di ASEAN, yaitu dari Indonesia, negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Siswa akan lebih tahu kondisi budaya secara ekonomi, terutama ciri khas binatang dan sebagainya. Kemudian langkah-langkahnya yaitu tadi, karena saya menggunakan problem based learning, di situ ada beberapa sintaknya, terutama siswa di situ mengenal, kemudian guru bisa mengorganisasikan, kemudian siswa menyajikan, kemudian ada lagi intinya saling berdiskusi dan berkelompok seperti itu. Untuk area perkembangan, jadi di situ ada keterampilan dan pengetahuan ya Pak ya. Apakah area perkembangan di sekolah di dalam kelas itu sudah berjalan dengan lancar atau belum? Alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun tidak sempurna. Ada beberapa sedikit kendala, yaitu pada siswa kaitannya dengan siswa lebih cenderung ke kinestik, itu siswa lebih cenderung ke aksi nyata dalam pembelajarannya di luar kelas. Jadi itu ya Pak kendalanya ya. Mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mengapa siswa berarti belum dominan lebih dominan dalam pengetahuan gitu ya? Ya. Karena setiap siswa itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Ada siswa yang sukanya visual, ada siswa yang sukanya auditori, ada yang siswa yang sukanya audiovisual, ada siswa yang sukanya secara langsung. Jadi guru harus bisa diferensial. Itu
guru bisa mengetahui siswa lebih menonjol dalam hal bidang apa. Kemudian guru paling tidak bisa menyampaikan. Ya, jadi itu untuk rencana ke depan itu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak sudah berbincang-bincang dengan saya ya, dan setelah melakukan praobservasi, observasi dan hari ini untuk pasca observasi, bagaimana perasaan Bapak setelah tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan? Tentunya perasaan saya lebih senang karena kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, dan apa yang saya berikan kepada siswa itu siswa dapat menangkap dengan lebih cepat, serta siswa lebih aktif daripada lebih dominan, karena memang kita belajar itu siswa harus lebih dominan dan lebih aktif, minimal itu 80% dari kegiatan belajar mengajar. Terima kasih Bapak dari percakapan-percakapan kemarin sampai hari ini ya. Dan semoga itu bisa secepatnya dilaksanakan oleh Bapak, apalagi ini di awal-awal semester ya. Harus lebih semangat lagi. Dan saya kira sampai di sini untuk percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak dalam mengajar, mengikuti proses pembelajaran itu lebih baik lagi, dan kedepannya untuk siswanya juga lebih baik lagi dalam menerima materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.